Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sobat semua? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya, serta diberikan rizki yang melimpah. Kembali lagi bersama saya Fahmi Husaini. Setelah kemarin kita mengulas beberapa sejarah kerajaan, kini saya akan mengulas tentang Candi Borobudur yang beberapa waktu lalu digadang-gadang peninggalan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dengan ketinggian mencapai 35 meter dengan luas 15.000 meter persegi, Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Menurut beberapa ahli sejarah, Candi Borobudur dibangun untuk tempat suci umat Buddha sekaligus sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Kendati demikian, terkait asal-usulnya, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa Candi Borobudur merupakan warisan Nabi Sulaiman. Lantas, apa benar Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman? Teori yang berkaitan. Teori yang menyatakan Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman menuai banyak pro dan kontra. Salah satu tokoh yang mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman adalah matematikawan dan pendakwah Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya. Bukan tanpa alasan. Bahkan ada sejumlah bukti hasil penelitian dan kajian Profesor Fahmi Basya yang dijabarkan dan dijadikan alasan di balik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Bukti ilmiah yang menguatkan bahwa Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman diungkap oleh Profesor Dr. Andes Kiai Haji Fahmi Basya. Nama Profesor Dr. Andes Kiai Haji Fahmi Basya dalam beberapa tahun belakangan selalu jadi perbincangan. Hal itu tak lain karena penelitiannya soal Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang disebut sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Profesor Fahmi membantah bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Shailendra yang mulai dibangun pada tahun 750 Masehi. Barometer yang dipakai Profesor Fahmi bukanlah soal waktu berdirinya Candi Borobudur dan masa hidup Nabi Sulaiman, melainkan soal fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab, jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelausan, dan lainnya. Berikut bukti ilmiah Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman versi Profesor Fahmi. 1. Tertulis dalam Al-Quran. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya, mengenai hutan Saba atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lainnya. Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba, Bilqis, sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman versi Profesor Fahmi Basya. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 2:248. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran Surat Saba 34:14. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaan oleh jin, karena sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran Surat Saba 34:13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur. Sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surah 27, 20-22.
Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain, seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surah An-Naml, 27-22. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Dua negeri Saba ada di Indonesia. Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba, 34-15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno, yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Buah, maja, yang pahit. Ketika banjir besar, Sel Al-Arim, menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi, mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi, pohon-pohon, yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Saba, 34-16. Nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata, Su merupakan nama-nama Jawa. Dan, Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang, yang namanya berawalan, Su. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surat An-Naml, 27-28. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Bangunan yang tinggal sedikit, Sidrin Khalil. Lihat Surah Saba, 34-16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko. Dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah Istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Selain bukti-bukti di atas, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia, Quran Surat Saba, 34-12, juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya, ketika menerima surat Sulaiman, Quran Surat An-Naml, 27-32. Nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Dengan bukti-bukti di atas beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman. Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba, ada pada 40 bukti eksak yang dijelaskan. Salah satu bukti paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba, Ratu Boko, di daerah Sleman, Jawa Tengah. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin, atas izin Allah. Namun pendapat lain pun muncul dari salah satu ilmuwan. Ia berpendapat bahwa Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, 98931 SM, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedan Ekan, Candi Borobudur, seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Shailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadinya, kalau mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Shailendra setelah Masehi. Namun, yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab, jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Bukan hanya itu, konon, patung dan relief yang saat ini masih ada sampai sekarang dan bisa dilihat di dinding Candi Borobudur.
Berdasarkan cerita, patung itu belum tuntas diselesaikan yang disebut Unfinished Solomon, yang kisahnya tertuang dalam Al-Quran Surat Saba ayat 14. Relief Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan teori kedua dilatar belakangi oleh kisah bahwa Nabi Sulaiman diberi mukjizat untuk bisa berbicara dengan burung. Konon, reliefnya ada pada Candi Borobudur dan juga terkandung dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Relief tabut ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tabut atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Berdasarkan dari kabar yang terdengar, di dalam tabut tersebut ada kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Uniknya, tabut tersebut dijaga oleh orang yang sama seperti yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Relief Candi Borobudur, susunan dan maknanya ada lempengan emas bergambar disebut bahwa pada Candi Borobudur terdapat gambaran yang identik dengan simbol-simbol Islam. Misalnya, pada bangunan Candi Borobudur ada lempengan emas bergambar, yang diyakini merupakan warisan dari Nabi Sulaiman. Lalu, Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk menduplikat gambar tersebut ke dinding baru Candi Borobudur supaya tidak hilang. Kisah Ratu Saba. Selanjutnya ada kisah yang menyebutkan tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba berarti berkumpul atau tempat berkumpul. Candi Ratu Boko pun dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para manusia saat itu, yang letaknya sekitar 36 km dari Borobudur. Konon, ada satu stupa tertinggal di Keraton Boko yang menyebabkan ada satu tempat di Borobudur yang kosong tidak ada stupanya. Hal itu mendorong argumen bahwa Borobudur dipindahkan dari Boko pada zaman Nabi Sulaiman dengan kekuatan super dan ada bantuan jin. Bukti ilmiah yang menguatkan bahwa Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman diungkap oleh Profesor Dr. Andes Kiai Haji Fahmi Basya. Namun, tidak sedikit budayawan yang dengan tegas menyatakan bahwa Candi Borobudur bukan peninggalan Nabi Sulaiman. Hal ini karena teori tersebut berlawanan dengan apa yang selama ini sudah jadi pendapat intelektual yang dipakai rujukan pengetahuan sejarah, bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Shailendra pada masa kerajaan Mataram kuno. Jadilah tamatsil atau relief berbentuk singa. Padahal pada masa itu singa masih belum dikenal di Nusantara. Terlebih lagi, teori-teori tersebut disampaikan berdasarkan keyakinan agama, sedangkan arkeolog dan sejarawan melihat berdasarkan fakta dan temuan yang sudah teruji secara keilmuan. Bahkan, Candi Borobudur sudah dijadikan sebagai objek penelitian oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, dan belum ada satupun yang pernah menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur juga dibangun dengan tujuan sebagai bukti kejayaan dan kehormatan kerajaan Mataram kuno. Sejarawan Belanda, J. G. Casparis, juga mengemukakan bahwa Candi Borobudur pada hakikatnya menggambarkan tentang filsafat agama Buddha. Oke, sekian ulasan sejarah tentang Candi Borobudur yang dapat saya rangkum dari berbagai sumber. Tentu hal ini membuat pro kontra di kalangan masyarakat, karena ada banyak sekali versi cerita dan pendapat di antaranya hasil kajian oleh ilmuwan dan budayawan. Kamu sendiri lebih percaya pendapat yang mana? Tinggalkan pesan di komentar. Dan jangan lupa like and share. Saya Fahmi Husaini undur diri sampai bertemu di ulasan berikutnya. Wassalam.